10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, kenalin nama aku Putu Desi Jessica Sari, absen 32 kelas 11 MIPA 4. Di sini aku bakal nyeritain detik-detik terjadinya proklamasi. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom diledakkan di kota Hiroshima. Pada saat itu, Jepang menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu juga didirikannya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI yang dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Tosakai yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 63 orang. Dan setelah itu diganti oleh PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI merupakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kembali diledakkan di kota Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Mendengar berita Jepang menyerah, bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Waktu yang sangat singkat digunakan secara sebaik-baiknya. Perundingan-perundingan antara para pemuda dan tokoh-tokoh tua maupun muda dilaksanakan. Perundingan-perundingan tersebut menghasilkan perdebatan salah satunya yaitu peristiwa pada tanggal 16 Agustus 1945 di mana Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati dan Guntur dibawa ke Rengas Dengklok yang tujuannya yaitu dilatar belakangi oleh keinginan para pemuda yang mendesak tokoh-tokoh tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok karena agar tidak berpengaruh oleh Jepang. Setelah debat dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo, kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi. Setelah Soekarno dan Hatta singgah di rumahnya masing-masing, mereka dan rombongan pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di sana mereka merumuskan teks proklamasi. Di malam harinya, mereka mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh beberapa tokoh, yaitu Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, para anggota PPKI, dan para pemuda, di antara lain Sukarni, Sayuti Melik, BM Diah, dan Sudiro. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, sedangkan DRS Hatta dan Ahmad Subarjo mengemukakan ide-idenya secara lisan. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Perumusan teks proklamasi selesai pada pukul 4 pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diputuskan juga bahwa teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang keempat, pelaksanaan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pelaksanaan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945. Banyak tokoh, banyak pejuang nasional dan rakyat berdatangan untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi tersebut. Berdasarkan keputusan yang diambil di rumah Laksamana Maeda bahwa para pejuang pada zaman Jepang berdatangan ke rumah Soekarno. Susunan acara dalam pelaksanaan ini yakni yang pertama,
pembacaan teks proklamasi, yang kedua pengibaran bendera, yang ketiga sambutan wali kota. Upacara berlangsung. Latif Hendra Ningrat memberikan aba-aba siap kepada seluruh pemuda. Suasana menjadi hening. Insinyur Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya. Dengan suara lantang, Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Drs. Mohatta membacakan teks proklamasi. Sekian detik-detik proklamasi yang saya sampaikan. Kita sebagai generasi muda sebaiknya menghormati para pahlawan dengan cara rajin belajar dan menanamkan sikap nasionalis di dalam diri untuk menguatkan dan memajukan bangsa kita. Sekian dari saya, terima kasih.